Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Ayu Merta dalam pembelajaran Teknologi Informasi Komputer. Dalam video ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang mengenali komputer. Sebelum materi ini dimulai, Bu Guru akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan perangkat keras komputer. Yang kedua, siswa mampu memahami fungsi perangkat keras komputer. Untuk kalian yang belum menyiapkan alat tulis, segera siapkan agar bisa mencatat apa yang telah Bu Guru sampaikan. Komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu to computer, yang artinya menghitung. Secara umum, komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data atau dapat memasukkan data yang disebut input, memproses data aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran atau output, dan menyimpan data atau save. Dalam pengoperasian bentuk, sistem dan fungsinya, komputer terdiri atas perangkat keras yang disebut hardware dan perangkat lunak yang disebut software. Hardware sendiri yaitu komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat kita pegang maupun kita pindahkan. Yang kedua, software. Software adalah suatu kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam bab ini, Bu Guru akan menjelaskan mengenai tentang hardware. Hardware sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat proses atau process device. Yang ketiga, perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat masukan atau input device berguna untuk memasukkan data ke komputer. Beberapa jenis perangkat input atau input device antara lain. Yang pertama yaitu mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan insertion point atau kursor dengan cepat pada teks atau naskah maupun untuk memilih ikon menu dalam menjalankan perintah. Mouse sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu mouse mekanik, mouse optik, mouse wireless. Yang kedua yaitu keyboard atau papan ketik. Pada papan ketik terdapat tombol-tombol yang memiliki fungsi tertentu. Yang ketiga yaitu kamera digital. Kamera digital digunakan untuk memudahkan dalam proses memotret, pengeditan, maupun pencetakan. Keempat, joystick atau tuas kendali. Joystick ini berbentuk tongkat kecil yang dapat digunakan sebagai mouse maupun bermain game, yang dilengkapi beberapa tombol dengan fungsi yang bisa diatur, misalnya untuk mengendalikan pesawat maupun mobil. 5. Barcode reader, alat pindah kode. Alat jenis ini bekerja halnya scanner, yaitu memindah barcode sehingga dapat dibaca oleh komputer. Alat ini biasanya ditemukan di tempat perbelanjaan. Selanjutnya yaitu perangkat proses. Perangkat proses atau proses device yaitu suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengelola data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Perangkat ini memiliki berbagai jenis. Salah satunya adalah 1. RAM, Random Access Memory. RAM sebagai salah satu jenis memori internal yang menentukan kemampuan sebuah komputer dan terletak di atas mainboard. 2. Prosesor. Kecepatan prosesor dalam mengelola data atau informasi hingga sekarang ini sudah mencapai megahertz. Jenis dan kapasitas prosesor sangat berpengaruh terhadap kecepatan komputer. 3. Kartu VGA. Kartu VGA identik dengan komponen komputer yang berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. 4. Kartu suara. Perangkat jenis ini berkaitan dengan proses pengelolaan suara.
5. Mainboard. Mainboard digunakan sebagai tempat peletak perangkat-perangkat lain seperti prosesor, memori, VGA card, sound card, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perangkat penyimpanan atau storage device. Media penyimpanan adalah tempat menyimpan hasil input dengan berbagai, memiliki kekurangan dan kelebihan, tergantung dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Media penyimpanan yang ditawarkan sebagai berikut. 1. Hard disk. Media penyimpanan ini terbuat dari magnetic disk dan didesain dengan penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu disket optik. Bagian dari disket optik yaitu yang pertama A. Chip, B. CD dan DVD. Secara fisik, CD dan DVD sangatlah mirip, tetapi memiliki kapasitas penyimpanan data terpaut jauh. Jika CD mampu menyimpan data maksimal 700 MB, maka DVD mampu menyimpan data hingga 4, GB. CD bersifat read-only yang artinya hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. 3. Disket. Media penyimpanan jenis ini sudah jarang digunakan pada masa kini kecuali untuk beberapa keperluan khusus. Yang keempat yaitu flash disk. Fungsi utama flash disk sebagai media penyimpanan data. Yang terakhir yaitu perangkat keluaran output device. Beberapa jenis perangkat keluaran output device yang banyak digunakan dalam sistem komputer yaitu monitor dan LCD. Materi yang telah guru sampaikan semoga dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Untuk tugas selanjutnya, kalian merangkum apa yang telah Bu Guru sampaikan barusan dan mengerjakan tugas LKS halaman 11. Setelah itu, tugas dikumpulkan lewat Bu Guru atau langsung chat pribadi lewat WA. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.